Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Siti Nur Aisyah di video learning mata kuliah Teknik Isolasi dan Perbanyakan Agensia Hayati. Nah, melanjutkan video part 1 sampai 4 yang sudah banyak membahas tentang berbagai jenis Agensia Hayati Pengendali Hama Tanaman. Pada video learning kali ini, saya akan membahas salah satu kelompok mikrobia entomopatogen selain dari bakteri entomopatogen yang sudah dibahas di part sebelumnya. Nah, di part ini yang akan dibahas adalah tentang jamur entomopatogen beserta karakteristik serta mekanisme yang digunakan oleh jamur entomopatogen dalam mengendalikan hama tanaman. Let's check this out. Oke, kelompok mikrobia yang berikutnya itu adalah jamur entomopatogen ya. Jadi kalau jamur entomopatogen yang akan kita bahas adalah dua spesies jamur yang kita sudah kenal, teman-teman sudah melakukan malah perbanyakannya di praktikum ya. Ada jamur Beveria bassiana dan jamur Metarhizium sp. Nah, ini adalah morfologi dari Metarhizium sp kalau di media padat. Jadi warnanya hijau tua seperti hijau lumut. Nah, Metarhizium sp ini diketahui mampu mengendalikan sekitar 200 spesies hama yang berbeda, di mana efek serangan Metarhizium biasanya ditandai dengan adanya selubung keras ya di bagian permukaan luar tubuh serangga hama seperti ini. Jadi setelah dia menyerang serangga hama dan kemudian serangga hamanya mati, maka kemudian akan muncul lapisan keras di bagian luar tubuh serangga hama yang merupakan spora dari Metarhizium. Nah, temannya Metarhizium ya, jamur Beveria bassiana itu juga sama ya, dari golongan jamur, tapi bedanya Beveria bassiana umumnya adalah putih ya, warnanya lebih putih. Kemudian Beveria bassiana diketahui memiliki kisaran inang sekitar 175 spesies hama. Nah, bedanya adalah kalau misalnya Metarhizium efeknya adalah berupa selubung keras berwarna hijau lumut ya, hijau lumut. Nah, kalau misalnya Beveria bassiana ketika sudah menyerang atau menginfeksi serangga hama dan serangga hamanya mati, maka yang akan keluar dan menjadi selubung di bagian luar tubuh serangga hamanya adalah kapas berwarna putih ya. Jadi bentuknya bukan selubung yang keras seperti pasir seperti pada Metarhizium, tapi justru adalah kapas berwarna putih bersih. Jadi bentuknya spongy seperti kapas putih, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, karakteristik utama dari jamur entomopatogen, pertama sifat insektisidanya ya. Jadi sifat insektisidanya adalah racun kontak. Jadi baik itu Beveria maupun Metarhizium untuk dapat menginfeksi serangga hama itu syaratnya hanya kontak langsung. Jadi kalau misalnya serangga hama tidak sengaja menyentuh ya, menyentuh atau bersentuhan dengan spora dari Beveria bassiana ataupun Metarhizium, maka saat itu juga akan mulai terjadi proses infeksi. Jadi berbeda dengan Bacillus thuringiensis tadi. Kalau Bacillus thuringiensis syaratnya adalah basilusnya atau mungkin tanaman yang sudah mengandung gen krai harus dimakan ya, harus masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi mau nggak mau harus melalui aktivitas makannya serangga. Tapi kalau misalnya Beveria bassiana dan Metarhizium itu ketentuannya hanya perlu sentuhan fisik atau kontak fisik. Jadi kalau serangga hama tidak sengaja, misalnya kakinya tersentuh atau mungkin bagian badan atasnya tersentuh dengan spora Beveria atau spora Metarhizium, maka infeksi akan langsung terjadi ya, maka proses infeksi akan langsung terjadi. Itu sebabnya makanya dikenal dengan istilah sebagai racun kontak, karena memang lebih gampang. Yang penting hanya
perlu adanya kontak fisik antara serangga hama dengan jamur entomopatogen. Kematian serangga inang akibat infeksi jamur entomopatogen tergolong lambat. Ya. Jadi biasanya ketika serangga baru saja mengalami kontak fisik dengan jamur entomopatogen, nah proses kematiannya itu baru bisa terlihat setelah 21-30 hari. Jadi butuh waktu sekitar hampir 1 bulan untuk bisa kemudian merangsang terjadinya kematian pada serangga. Hal ini dikarenakan diperlukannya proses pertumbuhan dari si jamur entomopatogen dari mulai saat bersentuhan, di mana itu mungkin yang terkena hanya spora, 1 atau 2 spora, dan spora ini harus bisa memperbanyak diri dan kemudian membentuk spora lagi. Itu sebabnya dibutuhkan waktu sekitar rentang 1 bulan. Nah, spektrum inangnya sangat luas. Teman-teman bisa lihat sendiri dari jumlah spesies hama yang bisa dikendalikan oleh kedua spesies jamur ini. Kemudian efektivitas dari kedua jamur ini itu dapat kita naikkan atau dapat kita tingkatkan dengan memanfaatkan faktor kelembaban. Ya, seperti yang kita tahu, namanya jamur itu sangat bagus pertumbuhannya ketika kondisi lingkungan tempat tumbuhnya itu lembab. Jadi dengan meningkatkan atau melakukan penyesuaian pada faktor kelembaban di lingkungan sekitar di mana ada Beveria ataupun Metarhizium, maka itu dengan sendirinya kita juga dapat meningkatkan efektivitas si Beveria ataupun si Metarhizium dalam mengendalikan hama target yang kita inginkan. Oke teman-teman, ini adalah ilustrasi mekanisme bagaimana jamur entomopatogen seperti Beveria bassiana ataupun Metarhizium dalam menginfeksi atau membunuh serangga hama. Ya, jadi ilustrasi ini sebenarnya lebih fokus kepada Beveria, dan secara umum antara Beveria bassiana dan Metarhizium mekanisme infeksi ke serangganya itu hampir sama. Yang membedakan hanya senyawa yang dihasilkan ataupun senyawa yang digunakan oleh masing-masing spesies saat proses infeksinya pada tubuh serangga. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ya. Jadi spora Beveria itu di awal mungkin menempel pada bagian tubuh serangga yang paling luar, menempel di kulit misalnya. Nah, spora ataupun conidia seperti yang dilihat di gambar ini yang besar ini, ya, bulat besar conidia ini nantinya akan berkecambah setelah beberapa lama berada di lapisan kulit, kemudian akan berkecambah sehingga membentuk yang namanya tabung kecambah. Nah, setelah berkecambah maka dia akan membentuk hifa. Setelah hifa terbentuk, hifa akan berusaha merangsang terjadinya penetrasi. Penetrasi itu maksudnya adalah proses di mana si spora ini yang tadinya berada di luar, di bagian luar permukaan kulit tubuh serangga, dapat masuk ke dalam jaringan, ya, dapat masuk ke dalam jaringan tubuh serangga. Nah, jadi hifa ini akan merangsang terjadinya penetrasi pada kutikula serangga, yang dituju adalah hemolim atau darah serangga. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, dia yang tadinya berada di lapisan kulit, kemudian akan berusaha melakukan penetrasi sehingga bisa masuk ke area hemolim atau darah serangga. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke dalam area hemolim, maka jamur akan mulai mengambil nutrisi dari hemolim itu, dan nutrisi ini akan dipakai untuk membantu perkembangan hifa sehingga hifanya semakin menyebar di seluruh organ internal serangga. Ya, jadi hifanya yang tadi sudah berusaha menerobos masuk ke dalam jaringan dalam, ya, dari tubuh serangga,
kemudian ketemu dengan hemolim. Setelah ketemu dengan hemolim, maka nutrisi dari serangga itu akan pelan-pelan mulai diambil untuk membantu si hifa ini tambah banyak dan memonopoli bagian dalam dari tubuh serangga. Setelah itu, jika bagian dalam dari tubuh serangga itu sudah habis, ya, sudah tidak ada lagi yang bisa diganggu, tidak ada lagi yang bisa diserap nutrisinya, maka hifa jamur ini kemudian akan berusaha menembus keluar, ya, menembus ke bagian luar tubuh serangga, ke bagian luar kulit serangga, sehingga kemudian akan tumbuh menyebar di permukaan luar dari kulit serangga. Itu yang kemudian kita lihat sebagai selubung berwarna putih seperti kapas kalau pada Beveria, atau selubung keras, ya, berwarna hijau lumut seperti pada Metarhizium sp. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal ilustrasi bagaimana jamur entomopatogen itu bisa menginfeksi serangga. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya kematian serangga hama itu, ya, mekanisme kematian serangga hama setelah terinfeksi oleh jamur entomopatogen. Nah, ada 3 tipe mekanisme kematian serangga. Pertama adalah kematian serangga karena meluasnya perkembangan hifa atau miselia dari si jamur entomopatogen. Seperti yang teman-teman lihat di ilustrasi ini, itu terlihat itu mekanismenya sama seperti yang ilustrasi sebelumnya. Jadi spora melakukan penetrasi ke jaringan dalam dari tubuh serangga hama, kemudian ketemu dengan hemolim, menjangkau hemolim dan mengambil nutrisi dari hemolim sehingga hifanya menyebar. Nah, kemudian hifa menyebar dan memonopoli seluruh organ di bagian dalam tubuh serangga, sehingga kemudian serangga itu mati karena keberadaan hifa yang sangat banyak yang mendominasi seluruh organ, ya, seluruh organ dalam. Nah, itu mekanisme kematian yang paling banyak terjadi atau yang paling umum ditemukan ketika kita mengaplikasikan jamur entomopatogen untuk mengendalikan serangga hama. Mekanisme kematian yang kedua adalah serangga itu mati karena adanya toksin yang dihasilkan oleh jamur entomopatogen. Nah, ada kalanya jamur entomopatogen ini tidak menunggu sampai hifanya menyebar. Meskipun dia tetap memproduksi hifa, ada kalanya pada spesies hama tertentu infeksi jamur entomopatogen ini pada serangga hama dapat menyebabkan si jamur entomopatogen ini menghasilkan racun atau toksin. Nah, racun ini yang kemudian akan membunuh si serangga hama tanpa perlu menunggu hifanya meluas, ya. Jadi tidak melulu hanya karena hifanya meluas sampai kemudian memonopoli seluruh organ internal dari serangga sampai kemudian bisa keluar, tapi juga bisa jadi hifanya belum terlalu menyebar, tapi karena ada toksin yang dihasilkan oleh jamur entomopatogen, kemudian menyebabkan serangganya malah jadi mati. Dan yang terakhir adalah mekanisme di mana serangga itu mati karena aktivitas jamur entomopatogen yang menyerap nutrisi secara masif. Masif di sini maksudnya adalah jamur entomopatogen mengambil hampir sebagian besar nutrisi yang dimiliki oleh si serangga, sehingga serangga ini tidak memiliki cukup nutrisi untuk bisa tumbuh dan berkembang, ya. Karena kekurangan nutrisi, pada akhirnya serangga ini kemudian mati. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang karakteristik jamur entomopatogen. Ups, jangan kemana-mana dulu guys. Materi ini masih ada kelanjutannya loh. Nah, pastikan teman-teman menonton video learning part 6 untuk mengetahui informasi tentang kelompok Agensia Hayati pengendali hama yang lain. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat kita semuanya.
Kalau kamu suka video ini, please give your like. Kalau ada yang ingin ditanyakan, please feel free untuk sampaikan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di video learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.